Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian qada dan qadar. Tujuan yang kedua mengidentifikasi takdir mu'allaq dan mubrom. Tujuan yang ketiga menganalisis bukti beriman kepada qada dan qadar. Cermati gambar berikut ini. Ada 3 gambar, diantaranya adalah gambar tata surya, gambar virus corona, dan gambar berbagai profesi. Ini apa hubungannya dengan qada dan qadar? Kita lanjut. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian qada. Qada itu artinya apa? Secara bahasa, qada berarti hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan menurut istilah, qada berarti ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar, apa itu qadar? Qadar secara bahasa itu berarti kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Sedangkan qadar menurut istilah itu adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Kalau begitu, apa sih perbedaan antara qada dan qadar? Perlu kalian ketahui bahwa qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Qada merupakan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Ada contoh ya, contohnya qada dan qadar. Naura saat ini belajar di SMP Negeri 33 Surabaya. Sebelum Naura lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah telah menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Naura kelak akan belajar di SMPN 33 Surabaya. Kemudian kenyataannya saat ini Naura itu benar-benar belajar di SMPN 33 Surabaya. Lah, ketetapan Allah sejak zaman azali itu dinamakan qada, sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Qada dan qadar itu biasa dikenal dengan istilah takdir. Nah, ini kalian pasti sering mendengar takdir ya. Jadi takdir itu merupakan qada dan qadarnya Allah. Iman kepada takdir ya, atau itu berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir, nah anak-anak, takdir itu dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat diubah manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya kelahiran seseorang. Nah, kelahiran seseorang ya, contoh Andin itu dilahirkan pada tanggal 29 November 2024. Nah, kelahiran seseorang ini tidak bisa dirubah. Contoh Andin ketika sudah dewasa, saya mau mengubah kelahiran saya menjadi tanggal 30 September 2025. Lah itu tidak bisa ya. Kemudian jenis kelamin seseorang ini juga tidak bisa dirubah. Penampilan fisik, kematian. Lah bagaimana Bu kalau ada seseorang yang transgender? Lah kemudian itu bagaimana? Itu kan bisa dirubah. Itu aslinya anak-anak ya. Jadi jenis kelamin itu hukum asalnya tidak bisa dirubah. Kalau manusia merubah berarti manusia itu melawan takdir Allah yang mana hukumnya adalah haram. Kemudian penampilan fisik, kematian itu juga tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha manusia. Contoh takdir mu'allaq, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalin gaya hidup sehat agar sembuh. Kemudian seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan.
Seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Nah, ini merupakan takdir atau takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Jadi orang yang miskin belum tentu hidupnya itu selamanya akan menjadi miskin. Anak yang tidak pintar belum tentu selamanya anak tersebut itu tidak pintar, tapi bisa menjadi pintar. Bisa menjadi pintar ini harus ada usahanya. Lah, usaha manusia ini yang akan menentukan, yang akan mengubah ya. Kemudian takdir. Takdir ya. Kemudian takdir atau beriman kepada dan qada dan qadar itu dalilnya itu diantaranya ada dua ya. Di antaranya ada dalil tentang takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq di sini saya cantumkan ada dua dalil, di antaranya adalah Quran surat Ar-Ra'd dan Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 dan ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini merupakan dalil takdir mu'allaq ya, takdir yang bisa dirubah. Jadi di sini jelas bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia mengubahnya sendiri. Kemudian yang kedua ada takdir mubrom. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi kalau ajalnya manusia sudah tiba ya sudah, maka mereka akan meninggal dunia. Tidak bisa, saya nggak mau meninggal sekarang, maunya meninggal besok tahun 2040. Tidak bisa ya. Kemudian bukti. Bukti beriman kepada qada dan qadar ya. Yang pertama adalah senantiasa berikhtiar, yaitu tercermin dalam sikap selalu berusaha, tidak putus asa, memiliki sifat optimis. Kemudian yang kedua senantiasa berdoa ya, berdoa, bersyukur dan bersabar. Yang ketiga senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan doa. Ini merupakan bukti bahwasanya kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, terima kasih ya atas sudah mau menonton video dan mendengarkan dan mempelajari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.